Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kebetulan sore hari ini tidak hujan, tapi mendungnya lumayan tebal, sudah menghitam. Sore ini kita ada di lahan ini untuk menaburkan kalsium. Kalsium kita yang pakai adalah kalsium karbonat atau CaCO3 yang berasal dari kalsium bangunan. Kalsium ini warnanya putih lembut dan babar. Nah, kalau ditaburkan itu babar. Ini saya kasih kapur karena melihat keadaan situasi yang kayaknya sangat tidak menentu cuacanya. Saya lindungi tanaman ini dengan pemberian kapur, yang mana salah satu tujuan yang paling utama adalah untuk mengangkat yang namanya pH tanah. Dengan kondisi hujan yang terus terjadi pada hari-hari ini, tidak menutup kemungkinan bawang merah kita akan mengalami masalah. Banyak sekali masalah yang disebabkan oleh adanya pH yang ngedrop ini. Dulu pernah saya kasih dasaran kapur ini juga sama, cuma kayaknya belum bisa mengatasi karena prediksinya ya, kemarin itu kemarau tapi ternyata hujannya banyak. Makanya kita tambahi lagi ini kapur ataupun kalsium CaCO3, dan saya kira dengan penambahan ini akan sedikit banyak mengangkat pH tanah, karena ketika pH tanah itu tidak netral, itu akan banyak sekali masalah. Yang pertama dan paling utama adalah jamur akan mudah menyerang, karena jamur-jamur patogen jahat yang ada di tanah maupun di udara itu sangat suka di lingkungan yang asam. Terus yang kedua, dengan pH tanah yang netral ini nanti akan nutrisi yang kita berikan ataupun nutrisi yang sudah ada di tanah itu akan mudah diserap oleh tanaman. Makanya ada beberapa masalah yang sering terjadi ketika pH ngedrop. Adanya penyakit yang tidak bisa diatasi, diobati sembuh kumat lagi, obati sembuh kumat lagi, karena lingkungannya itu tempat yang sangat disukai oleh patogen jamur. Adapun juga pH yang drop bisa juga kasus yang terjadi seperti kita kasih pupuk tapi ternyata tanaman tidak berkembang, malah mutas, pucuk kuning, ambles dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu ciri khas dari tanah yang drop. Makanya kita segera antisipasi dengan menyelesaikan sumber utama masalah, yakni apa? pH tanah yang asam. Sehingga ketika pH tanah yang asam nanti akan mempermudah kita ketika ada serangan jamur penyakit, akan semakin mudah bagi kita untuk memasukkan nutrisi untuk tumbuh kembang tanaman yang lebih baik, sehingga ini nanti akan pertumbuhan tanaman ini akan berjalan dengan optimal dan normal tanpa ada halangan sedikit pun. Kalaupun ada halangan mudah untuk diatasi. Semisal kita melakukan penyembuhan penyakit, tapi ketika pH-nya ngedrop, ya akan sulit sembuh kumat, dan akhirnya ketika sering obat kita masukkan ataupun juga tidak kita lakukan perolingan dan sebagainya, akhirnya malah menjadikan penyakit itu ataupun jamur itu kebal terhadap bahan aktif yang sudah kita masukkan berulang-ulang itu tadi. Makanya kita harus segera selesaikan, karena nanti kalau tidak seperti itu ujung-ujungnya kita yang rugi, kita boros pengeluaran, tanaman tidak bisa tumbuh optimal dan menyebabkan tujuan utama dari kita menanam bawang merah ini akan terhambat. Mungkin itu
Jadi ada beberapa manfaat banyak sebenarnya dari kapur ini, kalsium ini. Nanti akan kita bahas habis ini. Selain itu, dengan pemberian kalsium karbonat ataupun kalsium bangunan ini akan membawa dampak baik. Adanya pH tanah menjadi netral. Nah, kondisi yang seperti ini akan meningkatkan aktivitas organisme yang ada di dalam tanah untuk menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalamnya, sehingga akan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, tanah yang netral juga akan menghindari pencucian hara serta meningkatkan retensi penggunaan air. Dengan pH yang netral, tanaman yang tumbuh di tanah itu akan memiliki sistem perakaran yang lebih luas. Kemampuannya ini akan mampu menyerap berbagai nutrisi yang ada di dalam tanah. Dan manfaat penting dari adanya pH yang netral akibat pemberian kapur ini ataupun kalsium karbonat ini akan memperbaiki tanah serta akan memudahkan tanaman untuk menyerap nutrisi yang ada di tanah. Karena apa? Rata-rata pupuk, baik berbagai macam jenis pupuk seperti fosfat sama kalium serta beberapa pupuk mikro itu efektif bisa diserap ketika kondisi tanah ber-pH netral. Kalaupun asam, itu akan terikat dan tidak bisa terserap dan bahkan menjadi residu yang bisa membahayakan tanaman. Oke, sekian dulu Kakak Bayu video kita pada kesempatan kali ini. Kalaupun ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.